Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Pesiarah. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Rasa syukur menjadi jawaban atas segala pemberian Tuhan. Menggunakan secara bijaksana ialah cara bagaimana kita berterima kasih. Kita diajak untuk berani bersyukur dan berterima kasih dengan melakukan sebaik mungkin yang kita bisa. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami senantiasa sadar dan bening hati, agar dapat mendengarkan sabda-Mu dengan seksama dan melaksanakannya dengan gembira. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, seringkali ketika kita memiliki segalanya, kita lupa dan bahkan kadang kita menyombongkan dirinya. Tetapi ketika kita yang menjadi kaya, yang memiliki segalanya, yang dimudahkan belajarnya, menjadi sombong, dan ketika Tuhan mengambilnya itu semua dari kita, kita lalu mulai mengutuk Tuhan, lalu mulai menyalahkan Tuhan. Hari ini kita mendapatkan teladan yang begitu istimewa dari kitab Ayub. Ayub adalah orang yang taat dan setia, orang yang tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan, meskipun hidupnya di dalam persiarahannya ia mengalami bertubi-tubi persoalan. Dari kambingnya yang mulai dirampas, lembu-lembunya yang sedang membajak dirampas, unta-untanya dirampas, dan anak-anak yang ia sayangi harus mati karena angin ribut, karena ada bencana alam. Di waktu yang bersamaan persoalan datang bertubi-tubi, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi faktanya di dalam hidup kita sekarang, kita lebih sering menyalahkan Tuhan. Padahal persoalan itu datang karena ketidakbijaksanaan kita. Karena kita yang ceroboh di dalam memutuskan dan memilih sesuatu di dalam persiaran hidup kita. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, kita menyalahkan orang lain padahal kita yang tidak setia. Seringkali kita pun menuduh orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain, padahal kita yang tidak dengan hati-hati. Sudah dikatakan bahwa kita menjaga jarak, memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan, tetapi apa yang kita lakukan? Kita abai. Bahkan kita mempertanyakan soal keberadaan, apakah benar virus itu ada atau tidak. Tetapi mari kita belajar dari Ayub. Ayub benar dia adalah sedih karena mengalami begitu banyak persoalan. Tetapi lantas dalam kesedihan Ayub tidak menghujat Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan dan tetap berusaha menata kehidupannya kembali. Ia berproses kembali dari tahap demi tahap karena dia sadar betul bahwa apa yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan dan Tuhan berhak untuk mengambilnya. Kadang kita pun seperti orang-orang atau para murid yang diceritakan dalam Injil Lukas hari ini. Kita masih meributkan siapa yang paling hebat di antara kita, siapa yang cocok jadi penatua karena merasa tua di gereja, merasa yang paling ingin dihargai, atau bahkan merasa bahwa semua keputusan harus dari dia karena dia adalah orang pertama. Apa bedanya kita dengan para rasul yang dikisahkan pada Injil Lukas hari ini? Yesus menegur itu. Bahkan Yesus mengetahui pikiran mereka dan mengingatkan kita semua yang masih egois, yang merasa diri paling hebat,
dan yang merasa bahwa semuanya harus melalui dia. Yesus mengatakan, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Kita diingatkan, jangan kita menyombongkan diri. Mari kita hidup di dalam kesederhanaan. Mari kita hidup di dalam kebijaksanaan. Mari kita hidup di dalam kerendah hatian. Kalau kita ingin ditinggikan, maka jadilah yang terkecil dan lakukanlah dengan sepenuh hati. Bukan justru memaksa orang, mengekang orang, sehingga kita tidak memiliki penerus hidup menggereja generasi muda yang berkualitas. Karena kita sendiri, karena kesombongan kita mendidik orang-orang muda yang akhirnya tidak tahan banting. Hari ini juga yang menjadi poin terakhir, Yesus mengajarkan kita mengenai toleransi. Lihatlah pengalaman para murid Yesus ketika melihat orang lain yang mampu mengusir setan. Para murid bertanya, apakah kita harus mencegah mereka? Tidak. Karena siapa yang berbuat baik, ia ada di pihak kita. Artinya apa? Di dalam toleransi bukan memperdebatkan perbedaan, tetapi justru menghargai perbedaan. Dan bukan memaksa mencari persamaan, bahwa Allah kita sama, Allah yang kita sembah adalah satu. Bukan. Tetapi justru ketika kita menghargai perbedaan dan mengakui kebenaran, maka yang terjadi adalah kedamaian. Semua orang semakin banyak diselamatkan. Jangan kita memaksakan sesuatu yang berbeda. Jangan kita membuat sesuatu yang berbeda pemahaman untuk satu pemahaman. Justru di dalam perbedaan kita saling melengkapi, saling memberikan warna yang akhirnya membuat iman kita semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pujilah nama Tuhan. Marilah kita bersyukur. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Tetapi sikap syukur menjadikan kita selamat dan tidak jatuh di dalam jurang yang lebih dalam. Karena dengan bersyukur kita berani berproses dan berusaha untuk menjadi lebih baik, sebagaimana Tuhan selalu memberikan lembaran baru di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.